Halo semuanya, pada kesempatan ini saya mau bahas tentang sesuatu yang menarik, yakni tentang Valentine Day. Mengingat ini adalah bulan Februari dan ada momen yang banyak dipakai orang hampir di mana-mana, kecuali beberapa orang atau kelompok yang tidak mau memakai momen ini. Tetapi momen Valentine Day menjadi momen bagi kita untuk merayakan kasih. Momen Februari untuk ngomongin kasih adalah momen yang paling keren. Ya, pertama kenapa? Karena memang de facto kasih itulah yang akhirnya membuat hidup kita itu menjadi meaningful. Kasih itulah yang membuat kita menjadi hidup. Kasih itulah yang membuat kita punya daya untuk bergerak dalam kehidupan. Ada banyak kisah ya tentang orang-orang yang memberikan hidupnya, memberikan dirinya, melakukan perjuangan yang luar biasa dalam hidupnya untuk mewujudkan impian mereka, dan itu modalnya adalah kasih. Tentang kisah seorang ibu yang dengan keterbatasannya, ekonominya terbatas, anaknya banyak, ditinggal pergi oleh lelakinya, kemudian harus menghidupi anak-anaknya dari pagi sampai sore dengan macam-macam pekerjaan, entah dia menjadi pembantu, kemudian selesai bersih-bersih di pasar atau apa, tetapi itu semua digerakkan oleh kasih, ya. Dan itulah yang membuat dia mampu mendorong keluarganya tetap hidup, anak-anaknya tetap survive, bahkan sampai pada pendidikan tertentu. Juga kita lihat banyak kisah-kisah dari pribadi-pribadi yang karena kasih akhirnya dia melakukan banyak hal untuk anaknya. Misalnya tentang keluarga yang memiliki anak dalam keterbatasannya, dia tidak bisa berjalan, agak susah berbicara, tapi bapaknya setelah pensiun mendedikasikan hidupnya untuk menemani anaknya dalam perjalanannya, melakukan ikut maraton di mana-mana, dan akhirnya membuat anaknya dengan alat khusus bisa mengikuti lomba-lomba dan selalu bersama dengan anaknya dimanapun mereka berada. Dan itu hanya kasih yang menggerakkan itu semua. Orang yang di pandangan orang-orang lain melakukan hal bodoh seperti dia melayani seseorang, kemana saja dia ikuti, dia melaksanakan apa yang diperintahkan, ya, sehingga sepertinya hidupnya hanya untuk melayani orang tertentu, yaitu karena kasih. Jadi itu poin pertama yang saya lihat dalam kehidupan kita. Banyak orang digerakkan oleh kasih sehingga dia melakukan sesuatu yang dalam tanda petik amazing, ya. Dan kita jujur dalam kehidupan kita sehari-hari menginginkan afirmasi bahwa orang itu benar-benar menaruh kasih kepada kita, ya, sehingga yang kita terima dari dia benar-benar sesuatu yang luhur, mulia dari hatinya kepada kita. Lalu poin kedua yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kasih itu adalah dalam banyak penelitian, kalau teman-teman baca sebuah penelitian yang dilakukan oleh David Hawkins, dia mengatakan salah satu level kesadaran yang tinggi itu adalah kasih atau cinta. Orang yang sudah di level kasih atau level cinta, dia hidupnya tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, hidupnya tidak lagi dikuasai oleh kecemasan, hidupnya tidak lagi dikuasai oleh rasa jijik dengan dirinya, insecure dengan dirinya. Dia sudah memiliki sebuah daya keberanian dalam dirinya, bahkan sampai ke level di mana dia memberikan hidupnya untuk orang lain. Jadi orang yang sudah masuk ke level kesadaran kasih, dia sudah melewati level di mana hidupnya hanya untuk survive. Nah, orang survive itu kan selalu resistensi, menjaga dirinya, ingin mendapatkan sesuatu, dan itu diisi dengan rasa takut, cemas, gelisah. Nah, orang yang sudah di level kesadaran itu, dia sudah tidak khawatir dengan itu semua. Hidupnya benar-benar berfokus pada sesuatu yang, ya, saya mau membagikan hidupku kepada orang lain. Level kasih inilah sebenarnya dalam banyak agama menjadi capaian perjalanan spiritual mereka sebelum akhirnya nanti masuk ke enlightenment, pencerahan, ya. Jadi semua kelompok religius, semua kelompok keagamaan sebenarnya ingin membantu para pengikutnya untuk melewati level-level kesadaran yang rendah tadi, sehingga orang benar-benar hidup dalam level penerimaan diri, level kasih, level self-giving. Ini dari sebuah penelitian, dan kalau orang sudah mencapai level itu, dalam arti tertentu saya ingin mengatakan orang ini sudah, ya, bisa dikatakan banyak selesai dengan dirinya sendiri. Lalu poin ketiga yang ingin saya bagikan berkaitan dengan kasih adalah, bagi saya seorang Kristen, kitab suci, khususnya kitab Yohanes, membantu saya untuk mengenal relasi saya dengan Allah.
itu pertama-tama adalah relasi kasih. Maka kalau dalam kitab suci dikatakan hukum yang utama adalah hukum kasih, karena kekristenan sebenarnya ingin membangun hubungan antara manusia dengan Allah, bukan hubungan antara budak dengan tuan, bukan, atau hamba dengan rajanya, bukan, tetapi dalam kekristenan hubungan antara manusia yang diciptakan dengan sang penciptanya adalah hubungan kasih, hubungan yang begitu dekat, ya. Dan hukum kasih ingin mengatakan bahwa hidup keagamaan itu bukan sekedar taat kepada aturan, bukan sekedar melaksanakan perintah, bukan juga karena ingin menjauhi larangan, atau hidup agama itu sekedar ritual, tidak. Hidup beragama membantu kita untuk membangun relasi yang tepat antara tercipta dengan sang penciptanya, antara manusia dengan Allah. Maka kasihlah Tuhan Allahmu, ya. Kasihlah sesamamu. Manusia diminta untuk sungguh-sungguh membangun hubungan yang dalam tanda petik hubungan yang membuat dia bertumbuh. Maka hubungan antara manusia dengan penciptanya adalah hubungan yang didasari oleh kasih. Ketika Allah tidak menyelamatkan manusia itu karena kasih, ya, karena kasihnya yang besar, maka Allah mengutus putranya. Jadi hubungan antara manusia juga dengan pencipta sebaliknya, dia menyembah Allah karena dia mengasihi Allah. Karena ada hubungan yang indah antara manusia dengan penciptanya. Dia pergi ke gereja karena dia mengasihi Allah, bukan sekedar aturan atau kewajiban dari 5 perintah gereja, tidak. Dia menolong sesamanya karena kasih, bukan karena tuntutan masyarakat dia harus melakukan derma, tidak. Jadi kekristenan membantu kita untuk hidup di level kesadaran kasih tadi itu. Hidupnya membuat dia melakukan banyak hal, bahkan melakukan hal-hal yang berat, itu semua digerakkan karena kasih. Bulan Februari justru menjadi momen bagi kita untuk menyadari memang kehidupan kita itu akan semakin bermakna, semakin indah karena kita menempatkan kasih pada tempatnya. Jadi kepada teman-teman semua, pada bulan Februari ini saya mengucapkan selamat bulan kasih sayang, selamat mengungkapkan kasih secara benar, karena banyak kasih tidak diungkapkan secara benar karena kepentingan-kepentingan tadi itu, karena egoisme, karena kebutuhan, sehingga atas nama kasih orang melakukan hal-hal yang tidak terhormat. Tetapi justru bulan Februari ini menjadi bulan pemurnian bagi kita untuk mengungkapkan kasih secara bermartabat kepada semua orang dimanapun Anda berada, entah tua, entah muda, entah anak-anak. Selamat hari kasih sayang, selamat bulan kasih sayang, selamat untuk mengungkapkan kasih secara bermartabat kepada sesamamu. Tuhan memberkati, damai dan sejahtera.